Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kalian tentunya pernah mengidolakan seseorang, bukan? Apakah itu pemain sepak bola, atlet, artis, ataupun yang lainnya. Tapi tunggu dulu, mengidolakan Rasul jauh lebih baik. Siapa yang mengidolakan Rasul akan bersamanya nanti di dalam surga. Nah, salah satu Rasul idola kita itu adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Bagaimana sih kemuliaan akhlak dari Nabi Ilyasa alaihissalam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari tonton dan simak video pembelajaran ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 5 sekolah dasar yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, di masa pandemi ini jagalah kesehatan, pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera pergi dari kehidupan kita, dan kita bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala. Dan yang terpenting adalah sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 semester 1. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Rasul Idolaku. Adapun submateri pembelajarannya adalah kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. Semoga dengan menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dan mencontohkan keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, baiklah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau adalah murid Nabi Ilyas alaihissalam. Pada waktu kecil, Nabi Ilyasa alaihissalam pernah sakit dan disembuhkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Ilyasa alaihissalam
mengikuti Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di dalam sebuah gua untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba yang hendak membunuhnya. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Nabi Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-86. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, serta makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaum Nabi Ilyas, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Nah, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Ada beberapa hikmah dan keteladanan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus bekerja sama jika ingin mencapai suatu tujuan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang bekerja sama dengan Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Meskipun akhirnya Nabi Ilyas sendiri yang melanjutkan dakwah setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa taat dan berbakti serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena hal tersebut pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia, seperti hidup rukun, tentram dan makmur, maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Selanjutnya, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis yang rapi dan dijawab yang benar di buku latihan kalian. Soal pertama, tuliskan riwayat Nabi Ilyas alaihissalam secara ringkas. Soal nomor 2, jelaskan dengan ringkas bagaimana Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwah. Soal nomor 3, kenapa umat Nabi Ilyas alaihissalam diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau wafat? Soal nomor 4, tuliskan 2 keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, demikianlah kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan
kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari video-video yang terbaru. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.